Halo semuanya, ketemu lagi di pembelajaran Sejarah Indonesia kelas 11 dengan tema yang baru, di bab yang baru yaitu mengenai dampak penjajahan bangsa Eropa. Ibu harap kalian semua masih tetap sehat, tetap semangat dalam menjalani pembelajaran online yang sedang kita jalanin ini. Oke. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas secara rinci bagaimana proses kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di Nusantara. Kali ini kita akan membahas apa saja sih dampak dari penjajahan bangsa Eropa di berbagai bidang kehidupan dalam masyarakat di Nusantara. Oke, kita langsung saja. Nah, dampak yang pertama bisa kita lihat dari bidang politik pemerintahan. Dampak dalam bidang politik pemerintahan bisa kita lihat dalam 4 bentuk. Terdapat pada struktur wilayah, struktur pemerintahan, struktur hukum, dan juga kultur politik. Dalam struktur wilayah, sebelum adanya masa kolonial, yaitu pada masa kerajaan, struktur wilayah yang berlaku adalah berdasarkan pada wilayah kekuasaan kerajaan tersebut. Contohnya, misalnya pada Kerajaan Banten, struktur wilayahnya adalah wilayah Banten dan juga Lampung sebagai bagian dari wilayah kekuasaan dari Kerajaan Banten. Atau misalnya struktur wilayah Kerajaan Aceh yang meliputi Aceh dan juga wilayah Sumatera. Begitu. Kemudian, pada masa pemerintahan dari Herman Willem Daendels, kita sudah mempelajari bahwa salah satu kebijakannya adalah membentuk atau membagi wilayah menjadi 9 prefektur. Begitu juga pada masa pemerintahan Raffles, ia juga membentuk keresidenan. Nah, ketika Belanda kembali menguasai Nusantara, struktur wilayah yang berlaku itu dibentuk lebih kompleks, di mana sistem kewilayahannya terdiri dari provinsi, keresidenan, kota praja atau kabupaten, kewedanaan, kemudian kecamatan, dan juga kelurahan. Nah, di posisi provinsi, di bagian provinsi, kemudian keresidenan, itu dipimpin oleh orang-orang dari golongan Eropa. Kemudian di kota praja atau kabupaten, kewedanaan, kecamatan, dan kelurahan itu dipimpin oleh para pribumi. Artinya di sini kita bisa melihat bahwa pribumi itu dijadikan sebagai bawahan dari orang-orang Eropa gitu. Kemudian dalam struktur pemerintahan. Nah, dalam struktur pemerintahan kita dapat melihat bahwa yang menjadi pusat atau yang memiliki kekuasaan tertinggi dari pemerintah adalah Gubernur Jenderal. Nah, selain Gubernur Jenderal terdapat Radvan Indi yang memiliki tugas sebagai penasehat dari Gubernur Jenderal. Di bawah Gubernur Jenderal terdapat departemen-departemen untuk mengatur pemerintahan secara umum. Nah, pada saat itu sudah terdapat beberapa departemen-departemen seperti Departemen Luar Negeri, Agama, Pendidikan, kemudian urusan perang, kehakiman, pertanian, industri, dan juga perdagangan. Artinya, pada masa yang lalu, sistem atau struktur pemerintahan sudah lengkap dengan departemen-departemen yang ada. Tapi jika kita lihat, departemen-departemen ini merupakan sebuah warisan bagi struktur pemerintahan Indonesia hingga saat ini. Nah, kemudian kita juga bisa melihat dampak dalam bidang politik pemerintahan di dalam struktur hukum. Oke. Nah, sebelum masa kolonial, yaitu pada masa kerajaan-kerajaan, struktur hukum atau peradilan itu dilaksanakan di kerajaan di mana raja adalah orang yang memimpin pengadilan tersebut.
Raja jugalah yang nantinya akan menetapkan keputusan. Contohnya, pada masa Kerajaan Kalingga pada saat itu, Ratu Sima menghukum kerabatnya. Selain itu, pada masa Kerajaan Aceh, ada pula Raja Iskandar Muda yang pada saat itu menghukum anaknya. Raja sebagai pemimpin pengadilan yang akan menetapkan keputusan dari pengadilan tersebut. Begitu. Nah, kemudian pada masa kolonial, penerapan hukum diatur berdasarkan klasifikasi masyarakat. Pada masa pemerintahan kolonial, masyarakat itu terbagi atas 3 lapisan. Ada golongan Eropa, golongan timur asing, yaitu orang-orang Arab, orang-orang India, dan juga orang Tiongkok. Dan yang terakhir, di lapisan paling bawah, ada golongan pribumi. Nah, sehingga kemudian penerapan hukumnya terbagi atas 3 golongan yang berbeda-beda. Hukumnya dibagi atas masing-masing lapisan masyarakat. Bagi golongan pribumi, hukum yang berlaku pada saat itu adalah hukum adat. Kemudian, kita juga bisa melihat dampak pada kultur politik. Nah, dampak kolonialisme pada kultur politik, pada masa kolonial, pada masa sebelum kolonialisme, yaitu pada masa kerajaan-kerajaan, berkembang yang namanya sistem feodalisme, di mana pada masa kerajaan seluruh rakyat tunduk dan patuh kepada raja. Tidak ada seorang pun yang berani menentang raja. Seperti itulah kultur politik yang terbangun antara rakyat dengan pemimpin. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai feodalisme. Pada masa kolonial Inggris, yang pada saat itu dipimpin oleh Raffles, ikatan feodal mulai dihilangkan dan dibentuk strata sosial baru, yaitu lapisan masyarakat Eropa dan lapisan masyarakat pribumi. Klasifikasi masyarakat ini kemudian dilanjutkan pada masa kolonial Belanda. Artinya, pemerintah kolonial ini dapat langsung terhubung dengan rakyat tanpa perantara penguasa lokal. Nah, hubungan tersebut dalam prakteknya semakin menyengsarakan rakyat kecil, begitu. Selain dalam bidang politik pemerintahan, kita juga bisa melihat dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang ekonomi. Nah, sebelum masa kolonial, bangsa Indonesia ini sudah memiliki sistem ekonomi sendiri. Pada masa kerajaan-kerajaan, baik itu kerajaan Hindu-Buddha maupun kerajaan Islam, sudah terjadi atau sudah ramai yang namanya perdagangan, di mana pada saat itu terlihat di pelabuhan-pelabuhan sudah ramai lalu lintas para pedagang-pedagang asing yang berinteraksi dengan pedagang-pedagang lokal. Interaksi artinya terjadi interaksi dagang pada saat itu. Nah, pada masa kerajaan-kerajaan tersebut, sistem ekonomi yang berlaku adalah sistem ekonomi perdagangan atau sistem ekonomi tradisional, di mana kegiatan ekonominya fokus pada satu bidang, yaitu perdagangan. Kemudian, selain itu, pada saat itu sistem ekonomi yang berlaku, di mana rakyat pada masa kerajaan itu bekerja pada tanah-tanah milik raja atau para penguasa lokal, di mana mereka bekerja untuk menghasilkan hasil bumi seperti beras, kemudian rempah-rempah yang nantinya hasil bumi tersebut diserahkan kepada raja. Nah,
Sistem seperti ini disebut juga sebagai patron klien, di mana rakyat kecil bekerja di tanah orang atau di tanah penguasa, yang kemudian nanti hasil dari tanahnya diserahkan kepada pemiliknya gitu. Pada masa ini masih berlaku sistem barter. Uang belum terlalu berkembang pada masa ini. Nah, kemudian kita tahu bahwa pada masa kekuasaan Herman Willem Daendels, yaitu pada masa kolonial, Daendels ini merubah sistem ekonomi tradisional menjadi sistem ekonomi modern, di mana pembaharuan tersebut terlihat pada dua aspek, yaitu pada hak kepemilikan tanah dan juga pada produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, kita lihat ya, bahwa pada sistem kepemilikan tanah, kalau tanah-tanah pada masa sebelum kolonialisme ini dimiliki oleh raja atau penguasa lokal seperti yang tadi disebutkan, di mana rakyat bekerja di tanah-tanah tersebut yang nanti hasilnya diserahkan kepada pemilik tanahnya. Nah, semenjak adanya kolonial Belanda, tanah-tanah tersebut menjadi tanah-tanah milik pemerintah kolonial. Sehingga kemudian pemerintah kolonial menerapkan adanya pajak. Mereka harus membayar pajak tanah kepada pemerintah kolonial. Kemudian dalam produksi, distribusi, dan konsumsi juga mengalami dampak dari adanya penjajahan. Contohnya dalam sistem produksi, di mana kita mengenal yang namanya kebijakan kultur stelsel. Nah, kebijakan kultur stelsel ini merupakan kebijakan yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, di mana rakyat diharuskan menanam tanaman-tanaman ekspor untuk produksi perdagangan internasional. Kemudian dalam bidang distribusi, nah kita tahu bahwa pada masa pemerintahan Daendels pula, ia membangun jalan raya pos atau the Great Postway sepanjang 1000 km yang tujuan awalnya adalah untuk mempermudah distribusi pertahanan dari kekuasaan Inggris. Nah, pada perkembangannya jalan raya tersebut menjadi jalur distribusi bagi perekonomian, sehingga turut mengembangkan perekonomian masyarakat yang tinggal di sekitar jalan raya tersebut. Selain jalan raya, pada masa kolonial juga dibangun jalur kereta api yang memudahkan pendistribusian atau pengiriman komoditas-komoditas dari perkebunan, dari pedalaman ke wilayah kota atau pelabuhan. Selain dibangunnya jalur-jalur kereta api, juga dibangun pelabuhan-pelabuhan yang modern sebagai tempat untuk melakukan perdagangan. Dalam bidang konsumsi, kita di awal sudah membahas bahwa salah satu dampak dari adanya bangsa barat di Nusantara ini perubahan konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat Nusantara, di mana mereka lebih konsumtif, membeli pakaian-pakaian sesuai dengan gaya bangsa Eropa, kemudian juga mulai membeli makanan-makanan seperti yang dimakan oleh bangsa Eropa seperti roti, kemudian gandum, keju, dan lain sebagainya. Itulah dampak dalam bidang ekonomi. Selanjutnya,
terjadi juga dampak penjajahan dalam bidang pendidikan. Berbicara tentang pendidikan, sistem pendidikan yang ada di Nusantara ini merupakan proses panjang dari masa praaksara hingga masa kini. Jika kita lihat bahwa sistem pendidikan ini sudah berkembang dari masa praaksara, di mana pada masa itu sistem pendidikannya itu dilakukan dalam lingkup keluarga, di mana orang tua berperan sebagai guru yang mengajarkan keterampilan-keterampilan hidup seperti bagaimana cara berburu, bagaimana cara meramu, dan lain sebagainya. Nah, jadi pada masa praksara juga sudah terbentuk sistem pendidikan yang sederhana dalam lingkup keluarga gitu. Kemudian pada masa kerajaan Hindu-Buddha dan juga kerajaan Islam di abad 15 dan 16. Nah, pada masa ini sistem pendidikan mulai berkembang dalam bentuk formal, di mana kerajaan-kerajaan tersebut membangun institusi untuk mempelajari ilmu agama. Artinya, pada masa kerajaan Hindu-Buddha dan juga Islam, pendidikannya terfokus pada pendidikan yang berbasis keagamaan. Contohnya, pada masa kerajaan Islam, kita mengenal adanya pesantren sebagai tempat pendidikan untuk mendalami ilmu agama Islam. Gitu. Kemudian, pada masa VOC, pemerintah juga membangun sekolah-sekolah berbasis agama. Pada saat itu, agamanya adalah agama Kristen. Contohnya yang dibangun di Ambon dan juga di Banda. Selain itu juga ada pula sekolah-sekolah yang berbasis agama Kristen yang dibangun VOC di Batavia pada sekitar 1600-an. Nah, kemudian bagaimana pendidikan pada masa kolonial Belanda? Diawali dari masa pemerintahan Daendels, di mana Daendels memerintahkan kepada para bupati untuk mengorganisir sekolah-sekolah bagi para priai dengan kurikulum berbasis kultur Jawa dan juga agama. Tapi sekolah-sekolah ini masih terfokus bagi orang-orang Eropa, bukan orang-orang pribumi. Contohnya adalah ILS. Apa itu ya ILS? Kita lihat nanti. Kemudian pada masa Roh Hussein, ia mendirikan sekolah dasar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, yang kemudian kita kenal sebagai folk school atau sekolah rakyat, yang isinya mengajarkan menulis, berhitung, kemudian membaca, dan bahasa Melayu. Nah, tujuan dari adanya folk school ini atau sekolah rakyat ini adalah untuk menghasilkan pegawai-pegawai rendahan bagi pemerintah atau bagi kantor-kantor pemerintah maupun swasta gitu. Di abad 19, sekolah-sekolah ini semakin banyak dan semakin berkembang. Kemudian terjadilah modernisasi pendidikan sejak adanya politik etis. Tentang apa itu politik etis sudah kita bahas di bab yang sebelumnya ya. Salah satu dari kebijakan politik etis adalah mengembangkan pendidikan. Nah, pada masa ini berkembanglah sekolah-sekolah dengan berbagai tingkatan, dari tingkat rendah, menengah, tingkat atas, dan juga tingkat tinggi. Namun, kita bisa melihat bahwa modernisasi pendidikan yang dibentuk atau yang dibangun oleh pemerintah kolonial ini sangat diskriminatif, di mana sekolah-sekolah bagi bangsa Eropa atau orang-orang Eropa itu dibedakan dengan sekolah-sekolah bagi para pribumi. Di tingkat rendah, kita yang setara dengan sekolah dasar,
Bagi orang-orang Eropa itu ada ILS yang tadi Europees Lager School. Bagi pribumi ada HIS Holland Inland School. Bagi tingkat menengah atau setara dengan SMP itu ada MULO. Kemudian bagi sekolah atas atau setara SMA ada AMS dan juga ada HBS. Nah, untuk perguruan tingginya pada saat itu juga sudah ada. Apa contohnya? Salah satunya adalah yang kita kenal hari ini yang ada di Bandung, yaitu ITB atau Institut Teknologi Bandung. Dulunya adalah bernama Teknik Hoger School atau THS. Ada juga sekolah kedokteran yang berada di Jakarta atau Batavia yang disebut Stovia dan lain sebagainya. Itulah bentuk modernisasi pendidikan yang berlaku pada masa kolonial. Yang terakhir, kita bisa melihat dampak penjajahan Belanda pada bidang sosial budaya dan juga arsitektur ya yang terakhir. Nah, dalam bidang sosial budaya, kita bisa melihat pada pola perilaku dan nilai sosial budaya. Oke, pola perilaku. Pada awalnya, masyarakat di Nusantara itu hidup berdampingan dengan orang-orang asing yang datang ke Nusantara untuk melakukan perdagangan. Setelah adanya bangsa Eropa yang melakukan penjajahan, kemudian membagi lapisan masyarakat menjadi 3 lapisan, yaitu orang Eropa, orang Timur asing, dan juga orang pribumi, memperlihatkan adanya diskriminasi, merendahkan dan merugikan bagi rakyat pribumi, sehingga kemudian rakyat Indonesia atau rakyat Nusantara ini menjadi tertutup kepada orang-orang asing. Kemudian dalam pola perilaku ekonomi, rakyat di Nusantara ini menjadi konsumtif dan juga individualis, di mana akibat dari dibangunnya kota-kota baru di Hindia Belanda seperti kota Batavia, Surabaya, dan juga Cirebon, ini berdampak pada pola perilaku sosial di masyarakat. Di mana yang tadinya masyarakat ini memiliki pola perilaku yang sederhana berubah menjadi konsumtif dan juga individualis seperti masyarakat di perkotaan, khususnya bagi masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas. Selain itu juga kita melihat dari adanya interaksi di sekolah, di mana interaksinya terbangun antara para orang-orang pribumi dengan orang Eropa dan juga orang Timur asing, sehingga menyebabkan perubahan dalam gaya berpakaian dan juga bahasa. Kemudian, selain pola perilaku, dampak sosial budaya juga terlihat dari nilai sosial budaya. Nilai sosial budaya adalah pandangan dan acuan abstrak yang dianggap baik oleh masyarakat. Nah, kedatangan bangsa Barat ini jelas merubah banyak aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam nilai sosial budaya. Mereka secara tidak langsung juga menanamkan nilai sosial budaya yang baru, bahkan dapat menggeser nilai sosial budaya yang sebelumnya sudah ada. Contohnya pada masa kerajaan Islam misalnya, yang namanya minum-minuman keras, kemudian judi, kemudian monopoli perdagangan, itu semuanya dilarang oleh kerajaan, oleh aturan kerajaan. Semenjak adanya bangsa Barat, minum-minuman keras, kemudian judi, dan lain sebagainya, itu diperbolehkan oleh bangsa Barat. Itulah dampak negatif. Akhirnya nilai sosial budaya yang sebelumnya
yang sebelumnya berlaku itu digeser dengan nilai sosial budaya baru yang diterapkan oleh bangsa Barat. Namun, dalam hal ini kita dapat melihat ada pula contoh nilai sosial budaya yang diterapkan oleh bangsa Barat yang berdampak positif. Contohnya adalah berkembangnya agama Kristen, meskipun awalnya pasti mengalami penolakan dan lain sebagainya, karena sebelumnya sudah berkembang agama Islam. Namun, berkembangnya agama Kristen ini ternyata menambah khazanah keberagaman agama yang ada di Indonesia. Hal tersebut mengantarkan masyarakat Indonesia pada nilai toleransi di antara masyarakat. Nah, yang terakhir adalah dampak arsitektur. Kalau kita lihat dalam perkembangannya, ketika bangsa Portugis datang ke Nusantara, mereka datang dan tinggal di Nusantara dengan membangun pemukiman-pemukiman, membangun rumah-rumah yang sederhana dari bambu dengan atap ijuk. Nah, pada masa VOC ini membangun benteng-benteng pertahanan. Selain itu juga pada masa VOC ini orang-orang Eropa membangun rumah, gereja, kantor-kantor yang mirip dengan bangunan-bangunan yang ada di Belanda. Kemudian pada abad 19, Daendels ini mengembangkan arsitektur yang bernama Empire Style. Contohnya, gaya arsitektur tersebut bisa kita lihat dari bangunan Istana Bogor yang dibangun pada 1744. Nah, bagaimana ciri-ciri dari bangunan yang bergaya arsitektur Empire Style bisa kalian explore sendiri ya, cari tahu sendiri ya. Selain Istana Bogor, juga Empire Style ini bisa kita lihat dari gaya bangunan Istana Merdeka, kemudian juga Museum Nasional yang ada di Jakarta juga memiliki gaya arsitektur Empire Style. Selain itu, bangsa Eropa juga mengenalkan yang namanya gaya arsitektur Art Deco. Art Deco ini merupakan gaya campuran dari Eropa dan juga tradisional yang dikembangkan oleh Charles Prosper Wolff Schumacher. Nah, beliau merupakan arsitektur Belanda. Salah satu contohnya adalah Villa Isola. Villa Isola yang berada di Bandung yang hari ini menjadi bangunan rektorat dari Universitas Pendidikan Indonesia. Itu merupakan bangunan peninggalan Belanda yang memiliki gaya arsitektur Art Deco. Bagaimana ciri-cirinya juga bisa kalian cari tahu sendiri ya, seperti apa cirinya dan apa bedanya dengan gaya arsitektur Empire Style. Selain Villa Isola, gaya arsitektur Art Deco ini bisa kita lihat dari bangunan Boscha, kemudian juga Hotel Savoy Homan, Stasiun Bandung, kemudian gereja-gereja yang ada di Manado, Tapanuli, itu juga bergaya arsitektur Art Deco. Nah, mungkin sekian pembahasan kita mengenai dampak dari penjajahan bangsa Belanda di berbagai bidang kehidupan. Jika kita pahami bahwa dampak dari adanya penjajahan bangsa Belanda ini ada yang berdampak negatif dan ada pula yang berdampak positif. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda. Stay safe and healthy semuanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.